Hai minasan, konnichiwa. Mulai hari ini kita akan belajar biologi. Di bab pertama ini kita masuk dengan pelajaran sel dan unsur organik. Ya, jadi kita mulai dari sel. Sel adalah eh, unit terkecil untuk menghitung dari semua makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup itu dibentuk dari sel, ya, bagian terkecil dari sebuah makhluk hidup. Zaman dulu tuh orang tidak tahu kalau misalnya kamu punya tumbuhan atau misalnya semangka atau buah, ya, kamu potong kecil-kecil, bagian yang paling kecil tuh apa sih kalau dalam makhluk hidup? Ya, makhluk hidup itu dihitung dalam sel. Kemudian berdasarkan ada tidaknya nukleus tuh dibagi jadi dua. Apakah dia sel eukariot atau sel prokariot, ya. Kalau sel prokariot dia tidak memiliki nukleus, kalau eukariot dia memiliki nukleus. Ya, dalam bahasa Jepangnya ditulis shinkaku saibo. Sel prokariot itu genkaku saibo, ya. Kemudian yang namanya sel itu tuh macam-macam. Bisa macam-macam jenisnya, tapi pada dasarnya bisa diamati lewat mikroskop, ya. Jadi kita punya cara untuk melihat benda, misalnya dengan mata biasa kita, mata telanjang kita, kita bisa melihat benda dengan mata telanjang sampai 0,1 mm. Dengan mikroskop optik yang kamu pakai di SD atau SMP SMA, itu adalah 0,2 mikrometer. Kalau kamu bisa nanti kuliah nanti menggunakan mikroskop elektron, kita bisa melihat benda yang berukuran sampai 0,2 nanometer, ya. Jadi kalau kamu mau melihat sel dengan mikroskop optik itu sudah cukup. Nah, kamu juga di SD pernah melihat mengamati sel, misalnya sel tumbuhan, ya, daun, atau misalnya sel apa bawang bombay dan sebagainya. Ada juga sel binatang, ya, sel yang kamu ambil dari mulut kamu juga, itu juga bisa dilihat dari mikroskop. Lanjut, kita hari ini akan ngomong tentang unsur-unsur organik. Ya, jadi ada unsur-unsur apa saja sih di dalam tubuh manusia atau dalam sel? Kita punya paling besar ada 6 unsur yang dibutuhkan. Satu air, protein, kemudian 3 ada asam nukleat, 4 ada karbohidrat, 5 ada lemak, 6 ada garam inorganik, ya. Jadi ada 6 benda ini, dan setiap tumbuhan atau setiap makhluk hidup, tumbuhan atau binatang, dia memiliki komposisi unsur-unsur organik yang berbeda. Ya, kalau misalnya kita lihat di grafik sebelah kanan, kita bisa melihat tumbuhan dan hewan punya komposisi sel. Tumbuhan punya air itu jauh lebih banyak daripada sel hewan. Tapi pada dasarnya kita bisa lihat kalau memang makhluk hidup itu dibentuk dari air pada dasarnya selnya, ya. Jadi bisa kira-kira 70-80% adalah air. Makanya banyak orang banyak kita sudah tahu kalau memang kita kurang minum, ya, bisa dehidrasi karena sel kita bisa pelan-pelan rusak seperti itu. Nah, sekarang yang menarik adalah kalau kamu lihat apa perbedaan besar antara sel tumbuhan dan sel hewan adalah jumlah perbandingan karbohidrat dan proteinnya. Sel tumbuhan dia memiliki karbohidrat yang banyak, ya, sedangkan sel hewan dia memiliki protein yang banyak dan juga lemak yang banyak. Ya, jadi kalau misalnya itu alasan kenapa kita hewan, ya, kita manusia hewan itu memakan tumbuhan, karena kita bisa mengambil energi dari tumbuhan, ya. Kita bisa mengambil karbohidrat. Kita makan nasi, ya, kita makan mie atau makan roti, itu semua adalah sumber karbohidratnya dari tumbuhan. Sedangkan kalau kita makan hewan, kita makan daging, kita makan telur, itu biasa mendapatkan protein dari situ. Jadi kita bisa melihat komposisinya masing-masing, ya, ada lemak juga, ada protein juga. Dan juga mengenai garam inorganik nanti saya akan jelaskan di slide. Kita mulai dari yang paling gampang tentang air, ya. Jadi air itu kalau dalam pelajaran kimia ditulis dengan H2O, ya. Massa molekulnya adalah 18. Jadi kamu punya air itu beratnya 1 dikali dengan 2 ditambah dengan beratnya oksigen 16, jadi 18. Oke. Kemudian mengenai fungsi air, kita punya air yaitu paling banyak di dalam tubuh kita. Fungsinya tuh ada banyak, ya. Paling gampang adalah 3 yang di atas, ya. Ada pelarut sebagai media transportasi dan juga sebagai penyesuaian suhu tubuh, ya. Misalnya untuk penyesuaian suhu tubuh itu ketika kamu misalnya kepanasan, kamu keringetan, ya. Kalau misalnya kamu kedinginan, maka air itu akan masuk seperti itu untuk menyesuaikan suhu tubuh. Untuk nomor 1 sebagai pelarut itu juga kamu bisa membawa barang-barang mineral atau nutrisi yang ada di dalam tubuh. Kemudian itu juga sebagai sarana tempat untuk melakukan reaksi kimia di dalam sel, ya. Dan juga media transportasi, ketika kamu membawa
unsur nutrisi dan sebagainya. Oke. Dan juga air sebenarnya juga bisa digunakan sebagai substrat atau bahan baku untuk melakukan reaksi kimia. Ya, jadi misalnya kamu pernah belajar kimia tentang hidrolisis, kamu gunakan air untuk memecah barang, atau kamu misalnya melakukan banyak reaksi kimia lainnya. Ya, ada juga fungsi fungsi air di mana dia berfungsi untuk menstabilkan struktur polimer. Jadi kalau kita di dalam tubuh kita ada banyak polimer, misalnya seperti gula atau nutrisi-nutrisi kita polimer. Itu juga ketika mau struktur mereka kan 3 dimensi. Jadi untuk menstabilkan itu molekul air akan masuk ke dalam polimernya supaya bisa menstabilkan strukturnya. Oke, kita lanjut. Mengenai protein, kita punya sumber protein dari telur, dari ikan, dari daging. Kalau yang Jepang suka makan natto, ya kacang yang bau itu ya, natto juga sumber protein yang bagus. Nah, protein ini itu dibentuk dari berbagai unsur. Ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan lain-lainnya sebenarnya. Itu dia pada dasarnya 5 ini, ya, yang paling banyak. Kemudian massa molekul ini itu kan dia kan polimer, ya, jadi dia tidak hanya satu amino asid, tidak hanya satu asam amino, tapi yang namanya protein adalah gabungan dari banyak sekali asam amino, sehingga massa molekul beda-beda, dimulai dari 10 pangkat 3, dari 1000 sampai 100.000, ya, 10 pangkat 5. Ya, dibandingkan dengan air tadi cuma 18, protein itu adalah polimer, jadi luar biasa besar. Oke. Nah, protein itu dibentuk dari total 20 asam amino diikat lewat ikatan peptida. Jadi, kamu tidak harus menghafal 20 jenis asam amino namanya apa, strukturnya apa. Tapi asalkan kamu tahu bagaimana cara membaca tabel asam amino. Jadi nanti ketika kamu pelajari di bab 3 mengenai DNA dan DNA RNA, dan kamu bisa melihat tabel kodon untuk membuat protein, ya, asam amino itu juga harus tahu 20 jenisnya. Oke. Dan juga mengenai fungsi-fungsi protein itu ada banyak sekali. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 contoh jenis fungsi protein. Pertama sebagai protein pembentuk. Jadi protein yang membentuk tubuh, ya. Kemudian ada juga protein sebagai enzim, ada yang sebagai penyimpan asam amino, sebagai cadangan asam amino. Ada juga berfungsi sebagai transportasi, kemudian juga ada yang untuk membantu kita bergerak. Kemudian yang bekerja sebagai hormon, ada juga yang bekerja sebagai reseptor, dan terakhir sebagai antibodi. Jadi ini semua fungsi-fungsi protein ada banyak, tergantung dari jenis proteinnya dan juga asam amino yang membentuknya. Tentu saja protein, karena dia polimer, ketika dia dipanaskan atau misalnya dikenakan asam kuat basa kuat, maka dia akan denaturasi. Fungsinya dia akan berubah. Nah, lebih tepatnya kita bisa lihat di sebelah sini mengenai struktur protein, ya. Jadi kita pernah belajar di SMA mengenai struktur protein itu ada 4 jenis. Yang paling atas yang A adalah struktur primer, ya. Struktur primer adalah bayangannya seperti garis satu dimensi. Jadi kamu punya deret asam amino, kamu cantolin satu persatu, A1, A2, A3, A4 terus, ya, cantolan asam amino. Kemudian struktur primer ini ketika dia misalnya melilit jadi alpha helix seperti spiral, atau seperti beta sheets seperti layar, ya, itu adalah struktur sekunder, ya. Struktur sekunder itu ada dua jenis, alpha helix atau beta sheets. Kemudian struktur sekunder ini ketika dia gabung menjadi struktur 3 dimensi yang lebih rumit lagi, ini namanya struktur tersier. Dan terakhir, struktur tersier ini ketika dia memiliki beberapa struktur tersier digabung, itu menjadi struktur kuaterner, ya. Nah, yang pertama paling penting adalah kamu akan melihat mengenai ikatan hidrogen di dalam struktur sekunder ke atas, sekunder, tersier, kuaterner. Itu ada ikatan hidrogen yang mengikat antara dua asam amino. Makanya sangat kuat, ikatan antara protein lebih kuat daripada ikatan primer, ya. Kemudian juga di sistem kuaterner ini, ketika kamu sudah memiliki beberapa sistem tersier, kamu akan pertama kali memulai bekerja. Protein itu akan mulai bekerja. Jadi misalnya kita punya hemoglobin. Hemoglobin itu adalah protein yang mengandung ya, jadi mengandung unsur besi, dan juga fungsinya lokasinya ada di darah. Fungsinya untuk mengangkut oksigen. Ya, itu yang paling sering dicontohkan mengenai struktur protein. Oke.
Mengenai pelajaran protein dan juga nanti yang mengenai karbohidrat, kamu bisa melihat pelajaran ini di video pelajaran kimia di bab 4 ke 9. Jadi 4 ke 9 kita ngomong tentang polimer alami sebelum kita ngomong tentang polimer sintesis. Jadi kamu bisa belajar di pelajaran kimia juga. Oke? Lanjut kita masuk ke dalam asam nukleat. Ya, asam nukleat itu adalah asam yang biasanya kamu kenal di dalam DNA, dan RNA. Ya, jadi dibentuk dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor. Massa molekulnya dari 10 pangkat 4 ya, dari 10.000 sampai 10 pangkat 9. Luar biasa besar karena DNA. Ya, kemudian dibentuk dari nukleotida. Jadi nukleotida itu apa? Nanti saya akan jelaskan di bab ketiga mengenai DNA lebih dalamnya lagi. Kasarnya kita punya ribosa, kita punya basa, ada A, T, G, C, dan U. Ada 5 jenis, tapi RNA pakai 4 jenis, DNA pakai 4 jenis. Kemudian ada ribosa, dan juga ada ribosa atau deoksiribosa, dan yang terakhir kita punya asam fosfat. Jadi ada 3 jenis komponen yang membentuk DNA, RNA. Ya, fungsinya adalah membentuk DNA, RNA, dan fungsi DNA, RNA ini adalah yang satu menyimpan, yang satu lagi membuat protein. Oke, nanti lebih jelasnya lagi ada di bab ketiga. Kemudian mengenai lemak, asam lemak dan gliserin, kamu sudah pernah dengar ini di pelajaran SMA mengenai lemak. Jadi contohnya lemak yang paling sering kita pelajari adalah trigliserida. Ya, jadi kamu punya trigliserol trigliserol. Misalnya yang ada di sebelah sini, di gambar yang ini yang ada warna merah, kuning, dan biru. Nah, jadi kita punya asam lemak di paling kiri. Itu di gugusnya itu kita punya COOH, ya, digugus ke asam karboksilat di sini. Asam karboksilat ini digabungkan dengan ikatan rantai yang sangat panjang, ya. Panjangnya macam-macam. Ada yang 10, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 24 dan seterusnya, ya. Dan jenisnya semua berbeda. Kemudian juga bisa ada asam lemak yang ada double bond, ya, ada ikatan gandanya dan sebagainya, ya. Nah, ketika asam lemak ini digabung dengan gliserin, ada strukturnya di tengah ini gliserin, maka dia bisa membentuk monogliserida, digliserida, trigliserida. Ya. Seandainya kita punya 2 asam lemak, 1 gliserin dan 1 asam fosfor, kita bisa mendapatkan fosfolipid acid. Jadi ini yang menjadi struktur dasar untuk membentuk sel membrane, ya. Jadi kamu bisa melihat ini juga sel strukturnya. Dan mengenai lemak ada satu lagi contoh lemak, yaitu steroid. Yang paling sering keluar adalah kolesterol. Jadi di gambar yang bawah ini kita punya contoh kolesterol, ester kolesterol di sini. Itu kita punya steroid. Kolesterol gabung dengan asam lemak di sini, ya. Jadi bagi kalian yang mungkin pernah dengar istilah steroid, ya kalau kamu minum obat yang non steroid steroid itu ada hubungan dengan ini. Oke? Mengenai karbohidrat, ini kita belajar mengenai gula, ya. Jadi kamu kalau belajar karbohidrat, kita bisa bayangkan mengenai nasi, roti, ubi, kentang, ya, sumber-sumber karbohidrat lainnya. Dibentuk dari karbon, hidrogen, oksigen. Massa molekulnya paling kecil 100, paling besar sampai 10 pangkat 5. Kemudian digolongkan menjadi 3 jenis, mono, di, poli. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya mengenai lebih detailnya lagi, ya. Kemudian kita punya fungsinya sebagai sumber tenaga. Nanti kamu akan pelajari lagi di bab 2 mengenai pemecahan energi di metabolisme, bagaimana caranya kamu memecah gula sampai kamu mendapatkan energi dalam bentuk ATP. Jadi kita punya jenis-jenis gula dari sebelah sini, kita kasarnya bagi jadi 3 jenis. Monosakarida, disakarida, polisakarida. Di dalam monosakarida ini kita punya glukosa, fruktosa, galaktosa, ya. Tentu saja ada lagi, saya lupa tulis sebelah sini, tapi kita juga punya ribosa dan deoksiribosa. Ini juga ada hubungannya dengan DNA, RNA tadi, ya. Jadi kita punya namanya glukosa, fruktosa, galaktosa. Nah, 3 monosakarida ini sudah struktur paling kecil. Jadi tidak bisa kita pecah lagi, tidak bisa kita hidrolisis. Ya. Pengertian hidrolisis tadi kita sudah ngomong, kalau kamu punya benda, kamu tambahkan air, ya, kemudian kamu pecah, ya. Hidro itu air, lisis itu artinya pecah. Kamu pecahkan menggunakan air. Nah, itu yang terjadi di disakarida. Disakarida itu adalah contoh 2, ya. Jadi ada 2
monosakarida digabung jadi satu. Contoh kita punya sukrosa, maltosa, laktosa. Ya, sukrosa itu ada gabungan dari glukosa dan fruktosa. Maltosa itu glukosa dan glukosa. Laktosa itu glukosa dan galaktosa. Di pelajaran kimia bab 49 saya juga sudah menjelaskan mengenai jenis glukosa. Ada yang alfa glukosa, ada beta glukosa, dan itu juga akan mempengaruhi strukturnya. Jadi kamu bisa melihat mana yang lebih detailnya lagi, ya. Kemudian di antara disakarida ini, ketika kamu hidrolisis dia akan kembali pecah menjadi monosakaridanya masing-masing. Oke. Terakhir kita punya polisakarida. Ya, polisakarida, poli itu polimer, jadi ada banyak besar sekali. Kamu punya gulanya itu digabung menjadi starch yang ada di dalam makanan misalnya itu, atau misalnya sebagai selulosa yang ada di dalam sel dinding tubuhan, ya. Ketika dipecah semuanya menjadi glukosa. Oke, jadi ini mengenai gula. Terakhir kita ngomong tentang garam inorganik. Jadi ada banyak sekali garam inorganik di dalam tubuh kita. Yang paling sering keluar ya adalah garam NaCl. Kemudian juga ada potasium, ada juga magnesium, ada fosfor, kalsium, dan besi dan lain-lainnya. Ya, jadi kamu akan ketemu garam inorganik biasanya untuk pelajaran saraf ya. Jadi ketika kamu ngomong tentang tekanan mengenai siklus saraf di kalium, atau misalnya di kalsium ya tentu saja untuk di tulang ya, besi ada di golongan darah di hemoglobin, dan juga kalau kamu ngomong tentang klorofil nanti kamu bisa melihat magnesium di dalam struktur protein klorofilnya. Oke? Dan seperti itu. Ya, jadi baik, itu saja untuk video kali ini. Kita mulai dengan pelajaran sel dan juga mengenai unsur organik di dalam tubuh kita. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan ke dalam pelajaran sel lebih dalam lagi. Di dalam sel itu ada organel apa saja dan fungsinya apa saja, bisa bekerja untuk apa saja. Oke, saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Terus semangat belajar. Benkyou, ganbatte kudasai. Sayonara.